Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jani Agnia Cahyani dengan nomor pokok mahasiswa 242151111035. Saya dari kelas 2024A, program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Nedi Nur Jamil Dr. Andes MPD. Jadi pada video kali ini saya akan menceritakan sedikit perjalanan hidup saya sejak saya dilahirkan sampai bisa di titik sekarang ini. Jadi pada tanggal 28 Februari tahun 2006, tepatnya pada hari Selasa, saya dilahirkan ke dunia. Tentunya saya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sangat hebat, yaitu yang bernama Ibu Aah. Dan juga saya memiliki sosok cinta pertama, yaitu ayah saya yang sangat luar biasa, yaitu yang bernama Bapak Acim. Mereka berdua merupakan dua orang yang sangat berjasa bagi hidup saya, karena merekalah yang telah mengajari saya, yang telah membimbing saya, hingga saya bisa sampai di titik sekarang ini. Singkat cerita, ketika saya berusia 5 tahun, saya disekolahkan oleh orang tua saya ke sebuah sekolah TK atau RA, yaitu RA Almanar, yang dimana tempatnya tidak jauh dari rumah saya. Nah, setiap pagi saya selalu diantarkan oleh ibu saya ke sekolah tersebut. Dan saya menempuh pendidikan di RA itu hanya sekitar 1 tahun. Meskipun waktunya cukup singkat, tetapi saya dapat merasakan manfaat yang banyak dari sekolah TK tersebut, seperti saya diajarkan membaca, menulis, berhitung, kemudian membaca Al-Quran, dan pembelajarannya itu sangat seru. Kemudian setelah lulus dari TK, saya melanjutkan ke sebuah sekolah dasar, yaitu SDN 2 Selacai yang masih berdekatan dengan rumah saya. Jadi saya setiap pagi itu jalan kaki bersama teman-teman saya. Selama di SD, yaitu selama 6 tahun, saya melakukan pengalaman-pengalaman baru seperti ikut dalam kegiatan lomba pramuka, kemudian ikut berbagai lomba lain seperti lomba cipta puisi. Nah, selama di SD juga saya setelah pulang dari SD, saya pergi sekolah lagi, yaitu sekolah agama. Nah, di sekolah agama juga saya sempat mengikuti perlombaan, yaitu lomba tahfiz. Dan alhamdulillahnya saya mendapatkan juara ke-1 di dalam lomba tersebut. Pada intinya, selama bersekolah di sekolah dasar, saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, kemudian mendapatkan pembelajaran-pembelajaran baru yang memang sebelumnya saya tidak dapatkan di TK. Setelah 6 tahun, akhirnya saya lulus dari sekolah dasar, kemudian saya hendak melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu SMP atau sekolah menengah pertama, dan saya melanjutkan ke SMP Negeri 1 Cipaku yang berada di Kabupaten Ciamis. Nah, ketika di SMP saya banyak mencoba hal-hal baru, seperti contohnya saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yang mana pada saat di sekolah dasar itu di SD saya tidak ada program kegiatan ekstrakurikuler, sehingga saya baru mencoba mengikuti kegiatan tersebut itu ketika waktu SMP. Untuk ekstrakurikuler yang pernah saya ikuti itu saya pernah mengikuti volley, kemudian English Club, dan ekstrakurikuler IRMA atau Ikatan Remaja Masjid. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut tentunya banyak menambah pengalaman bagi saya, kemudian juga banyak menambah teman baru yang bukan hanya teman sekelas saja, tetapi teman di luar kelas juga. Kemudian mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang baru tuh. Dan alhamdulillahnya selama masa SMP, saya dari kelas 7 hingga kelas 9 saya selalu menempati peringkat pertama di kelas. Kemudian saya juga pernah mengikuti berbagai perlombaan, salah satunya adalah Olimpiade Matematika. Meskipun
saya belum mendapatkan juara di dalam olimpiade tersebut, tetapi saya sangat bersyukur dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti olimpiade matematika tersebut. Saya juga sangat senang mengikuti olimpiade matematika karena saya dapat belajar tentang matematika yang tidak diajarkan di kelas. Jadi saya dapat menambah wawasan pengetahuan saya tentang matematika. Tapi sayangnya karena dulu itu ada kejadiannya, itu ada COVID, jadi masa SMP saya tidak sepenuhnya dilaksanakan secara tatap muka, tetapi pembelajaran itu terkadang dilakukan via Zoom atau lewat video pembelajaran. Menurut saya itu pembelajaran yang daring kurang efektif karena menurut saya lebih efektif yang tatap muka secara langsung dengan guru gitu. Tetapi meskipun begitu, masa SMP saya tetap berkesan karena saya dikelilingi juga oleh orang-orang baik dan oleh guru yang sangat berjasa bagi saya dalam mengajarkan saya tentang berbagai hal. Nah, setelah 3 tahun, saya hendak melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu sekolah menengah atas. Saya daftar ke SMA itu melalui jalur nilai raport. Dan pada saat itu alhamdulillah saya diterima di SMA yang saya inginkan, yaitu SMA Negeri 1 Kawali yang berada di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Menurut saya di SMP sama SMA itu tidak jauh berbeda, tetapi yang membedakannya itu kalau di SMA kita memilih jurusan, dan saya kebetulan waktu itu masuk ke jurusan IPA karena memang saya terbilang suka terhadap yang hitung-hitungan, dan saya kurang suka terhadap yang banyak hafalan, yang banyak teorinya. Jadi saya memutuskan untuk masuk ke IPA saja, meskipun memang di jurusan IPA juga banyak yang menghafalnya, banyak yang teorinya gitu. Dan juga saya belajar mata pelajaran yang sebelumnya di SMP itu saya tidak belajar, seperti ada kimia, fisika, biologi, kemudian sosiologi, kemudian belajar bahasa Arab juga. Nah, saya selama SMA itu alhamdulillah selalu mendapatkan peringkat 3 besar, dan juga saya sempat mengikuti perlombaan yaitu KSN Kimia. Dan selain itu saya juga mengikuti ekstrakurikuler, karena di SMP saya mengikuti ekstrakurikuler IRMA. Akhirnya pada waktu SMA saya juga mengikuti ekstrakurikuler IRMA lagi, atau Ikatan Remaja Masjid. Selain itu saya juga mengikuti ekstrakurikuler panahan. Nah, selama 3 tahun di SMA merupakan masa-masa yang sangat berharga bagi saya, karena saya dipertemukan dengan teman-teman yang sangat luar biasa, teman sekelas yang sangat baik, yang sangat peduli terhadap satu sama lain. Kemudian ketika saya kelas 12, disitulah saya harus sudah memutuskan saya akan melanjutkan kemana, apakah akan kuliah atau akan bekerja. Dan memang sejak awal saya sudah menginginkan untuk berkuliah, tetapi pada saat itu saya kebingungan mau melanjutkan kuliah di mana gitu. Dan setelah saya cari-cari, setelah saya riset, menanyakan kepada guru BK, kemudian kepada kakak kelas, dan membicarakan dengan orang tua, akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar ke Universitas Siliwangi dengan program studinya yaitu pendidikan matematika. Saya daftar lewat prestasi raport atau seleksi nasional berdasarkan prestasi. Dan setelah daftar SNBP, saya tetap belajar untuk UTBK karena ditakutkan tidak lolos SNBP dan mengharuskan saya untuk lewat jalur SNBT, yaitu berdasarkan tes. Jadi selama itu saya juga sempetin kalau ada waktu luang saya selalu belajar untuk UTBK. Dan tepat pada tanggal 26 Maret adalah hari pengumuman, dan pada saat itu saya sedang ujian sekolah. Kemudian ketika saya membuka pengumuman,
Alhamdulillahnya saya lolos SNBP di Universitas Siliwangi, program studinya Pendidikan Matematika. Pada saat itu perasaan saya tentunya sangat senang dan sangat bersyukur dapat lolos di PTN impian saya, kemudian lewat jalur SNBP. Nah, setelah itu 2 bulan kemudian saya lulus dari SMA, kemudian perpisahan, dan setelah itu saya berdiam di rumah selama kurang lebih 3 bulan sambil menunggu awal masuk perkuliahan. Tetapi selama 3 bulan itu saya tidak hanya berdiam diri, tetapi saya juga mulai mempelajari materi-materi yang akan dipelajari di waktu kuliah sedikit-sedikit melalui YouTube, melalui internet, YouTube, seperti itu. Dan pada akhirnya pada bulan Agustus saya mulai masuk perkuliahan yang diawali dengan rangkaian orientasi mahasiswa baru atau OMBUS, mulai dari OMBUS universitas, OMBUS fakultas, dan juga OMBUS jurusan. Setelah 1 minggu melakukan rangkaian OMBUS, akhirnya pada minggu keduanya saya mulai belajar di bangku perkuliahan, dan pada saat ini saya sedang duduk di semester 1 setelah kurang lebih 2 bulan saya belajar di bangku perkuliahan ini. Dan ini merupakan awal perjuangan lagi bagi saya untuk memulai kehidupan yang baru, untuk mempersiapkan karir saya ke depannya. Dan semoga saya tetap dapat bertahan, tetap semangat di dalam menjalani perkuliahan, sehingga karir saya ke depannya itu dapat dipersiapkan dengan matang. Mungkin sekian cerita singkat perjalanan hidup saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.